Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8. Pada kesempatan ini Bunda akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu pola bilangan bagian yang kedua. Menentukan suku KN, barisan, deret, aritmatika, dan geometri. Jadi dalam video ini Bunda akan menjelaskan tentang barisan bilangan, menentukan suku barisan, barisan dan deret aritmatika, dan barisan dan deret geometri. Oke, kita lanjut untuk yang pertama, mencari suku KN. Jadi contoh ini Bunda ambil di LKS Pakar Matematika Adik-adik halaman 12 tugas individu. Semisal, tentukan rumus KN dari barisan min 12, min 15, min 18, min 21. Jadi ini ada satu barisan, kita tentukan dulu. Min 12 ke min 15 itu bertambah negatif 3. Benar kan? Jadi min 12 ditambah min 3 itu sama dengan min 15. Oke, kita lanjut ke suku yang berikutnya. Min 15 ke min 18 itu adalah min 3. Juga sama kan? Oke, selanjutnya min 18 ke min 21 juga bertambah negatif 3. Nah, di sini kita akan menemukan satu rumus sendiri dari suatu barisan yang tadi kita identifikasi, yaitu min 12 sampai dengan min 21. Oke, kita ambil dulu suku atau rumus suku KN, yaitu UN. Min 3N. Min 3 ini dapat dari mana? Min 3 itu dapat dari beda. Jadi Bunda jelasin dulu, beda itu adalah yang ini, U2 dikurangi dengan U1, atau suku setelah dikurangi dengan suku sebelum, gitu aja. Jadi kita dapat min 3. Jadi min 3 ini dapat dari yang ini. Kita tulis ya di sini. Min 3 N. N-nya dapat dari mana? Karena kita akan mencari suku KN, jadi N-nya kita tulis aja seperti ini. Lalu ditambah min 12. Min 12 itu dari suku yang pertama. Kita tulis min 12 dikurangi dengan bedanya lagi. Jadi min 3. Gitu aja. Oke, kita lanjut. Jadi UN di sini kita akan mendapatkan min 3N karena kita cari rumus suku KN kan, jadi N-nya tetap N. Ditambah dengan min 12 yang ini tetap ya. Jadi kurang bertemu dengan minus itu akan menjadi positif. Kalau adik-adik masih bingung tentang penjumlahan, perkalian, atau operasi hitung bilangan bulat, adik-adik bisa buka kembali buku adik-adik di kelas 7, atau bisa tonton video Bunda dengan judul kelas 7 bilangan bulat. Oke. Adik-adik bisa cari di video sebelum-sebelumnya yang sudah Bunda upload. Jadi ini Bunda lanjut ya, min 12 ditambah 3. Jadi kalau misalnya kurang bertemu dengan negatif itu langsung jadi positif. Gitu aja. UN sama dengan min 3N. Min 3N kita tulis seperti biasa, ditambah yang ini seperti biasa ya. Kalau ada tanda kurung, misalnya dia tidak ada atau tidak memuat variabel dan kita bisa menjumlahkannya, langsung saja dijumlahkan. Min 12 ditambah 3 itu sama dengan min 9. Kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya ada tanda tambah dengan negatif, adik-adik langsung tulis aja dia jadi negatif. Min 3N dikurangi 9. Jadi kita udah nemu satu rumus nih. Rumus ke N dari suatu barisan bilangan min 12, min 15, dan seterusnya. Oke, misalnya, Bun, masa ini benar bisa dipakai untuk mencari rumus ke N-nya? Oke, kita misalnya akan membuktikan nih. Jadi misalnya ini satu barisan ini tidak ada nih, kita hanya punya satu rumus ini. Jadi kita punya soal yang kedua, yaitu tentukan dua suku pertama dari rumus UN sama dengan min 3N dikurangi 9.
Jadi yang ini, rumus ini Bunda akan hitung 2 suku pertamanya gitu. Oke, kita identifikasi dulu, kita pahami maksud dari soalnya. 2 suku pertama itu maksudnya adalah U1 dan U2. Kalau 3 suku pertama berarti U1, U2, dan U3. Kalau 5 suku pertama jadi U1, U2, U3, U4, dan U5, dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya, karena kita akan mencari 2 suku pertama dari rumus ini. Bunda tulis lagi di sini. UN sama dengan min 3N min 9. Jadi kita cari dulu yang pertama, yaitu U1. Kita tulis di sini U1 sama dengan min 3 dikali 1. Jadi titik ini artinya kali ya. Kalau misalnya nggak ada variabel dan angka seperti ini, berarti itu artinya dikali. Jadi min 3 dikali 1. 1 itu dari mana? Ya N-nya. N-nya kan sama dengan 1. Yang ini. Tinggal ganti aja N-nya dengan angka 1. Jadi min 3 kali 1 dikurangi 9. Min 3 kali 1 sama dengan min 3 dikurangi 9. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi min 3 dikurangi min 9 min 3 min 9 atau min 3 dikurangi 9 gitu deh. Sama dengan min 12. Ini untuk U yang pertama. Sekarang kita cari yang U yang kedua nih. Seperti biasa kita tulis lagi rumusnya. UN sama dengan 3N dikurangi 9. Lalu kita cari U yang kedua atau U2. Min 3 dikali 2. Seperti biasa N-nya ubah ke angka 2 karena N-nya sama dengan 2. Min 3 kali 2 sama dengan min 6 dikurangi 9. Udah tulis min 6 dikurangi 9. Min 6 dikurangi 9 sama dengan min 15. Jadi 2 suku pertama dari rumus UN sama dengan min 35 dikurangi 9 adalah min 12 dan min 15. Min 12 adalah U1 atau suku pertama, min 15 nya adalah suku kedua. Coba ada dilihat, bener nggak? Ya, bener kan? U1 nya min 12, U2 nya adalah min 15. Jadi rumus ini bisa adik-adik gunakan untuk mencari suku ke berapapun. Misalnya suku ke 100, tinggal ganti N-nya dengan 100. Suku ke 1000, jadi N-nya diganti dengan 1000. Gitu aja. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin untuk video yang pertama itu kita bahas tentang macam-macam barisan kan. Nah, sekarang itu ada barisan khusus namanya barisan aritmatika. Jadi di sini Bunda akan bahas tentang 2 kata, yaitu barisan dan deret. Kita bahas satu-satu ya, tentang barisan aritmatika terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang konstan dan tetap, atau konstan atau tetap gitu. Jadi kata kuncinya adalah dia memiliki beda yang tetap. Beda itu apa sih? Beda itu adalah suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Bunda sempat bahas ya tadi ya. Jadi misalnya ada satu contoh barisan 3,9,15. Kita identifikasi lagi nih, ini termasuk barisan aritmatika atau bukan. Jadi kita pakai dulu, bedanya itu 9 dikurangi 3. Jadi suku setelahnya itu kan 9. Berarti suku setelah suku sebelum 9 itu kan 3. Jadi 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, kita lanjut lagi nih ke suku berikutnya. Suku setelahnya 15 misalnya. Berarti sebelumnya adalah 9. Berarti 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Inilah yang disebut beda tetap. Jadi, beda dari barisan di atas adalah 6. Nah, bedanya tetap kan, meskipun adik-adik kurangi dengan suku keberapa dikurangi suku sebelumnya, tetap 6. Berarti, barisan 3, 9, 15, dan seterusnya ini
disebut barisan aritmatika. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke deret. Kalau deret ini malah tambah mudah. Jadi deret itu kata kuncinya adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Contoh, ini barisan yang tadi ya, 3, 9, 15. Sudah jelas dia kan barisan aritmatika. Nah, kalau barisan kita cari deret aritmatikanya, ya udah tinggal tambah aja. Jadi deret aritmatika dari U1 sampai U3 ditulis SN. Jadi S itu adalah jumlah, N-nya itu suku keberapa gitu. Jadi kalau misalnya deret aritmatika dari U1 sampai U3 berarti N-nya diganti 3 gitu aja. Sama dengan 3 ditambah 9 ditambah 15. Sama dengan 27. Gitu aja. Tapi kalau misalnya kita pakai konsep yang ini, misalnya dia ada barisan lebih dari 3 atau misalnya 100, masa iya kita jumlahkan satu-satu atau jumlahkan manual, kan pasti itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini barisan dan deret aritmatika itu memiliki rumus. Jadi ini rumus untuk suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Untuk rumus dari suku atau barisan aritmatika, yang SN atau jumlah atau deret aritmatikanya kita pakai yang ini. Oke, kalau misalnya adik-adik lihat rumusnya aja pasti belum paham ya. Jadi Bunda langsung kasih contoh soalnya. Oke, jadi gini, adik-adik sebelum kita masuk ke contoh soal, adik-adik perhatikan dulu UN dan SN-nya. Kalau UN itu barisan atau suku ke N yang ditanyakan, kalau SN berarti jumlah atau deret aritmatikanya. Oke ya, jadi ini harus adik-adik benar-benar pahami. Kita lanjut ke contoh soal. Lagi-lagi contoh soalnya Bunda ambil di LKS Matematika adik-adik, yaitu LKS Pakar halaman 13. Diketahui suatu barisan aritmatika yaitu 3, 9, 15, 21 dan seterusnya. Nah, di sini udah diketahui banget nih, yaitu dia disebut barisan aritmatika. Berarti adik-adik sudah tidak perlu mencari apakah barisan ini termasuk barisan aritmatika atau bukan. Karena di sini udah diketahui bahwa barisan ini disebut barisan aritmatika. Tentukanlah. Oke, tentukanlah adalah pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama adalah suku pertama. Yang kedua ditanyakan bedanya itu berapa. Yang C rumus ke N ya, atau rumus UN-nya. Yang D U20 atau suku ke-20. Yang E-nya adalah S20 atau jumlah atau deret dari suku pertama sampai suku yang ke-20. Oke, kita lanjut ke yang pertama yaitu A, suku pertama. Kita lihat aja, suku pertamanya itu adalah U1. Jadi kita tulis sama dengan A sama dengan U1 sama dengan 3. Jadi U1 tuh punya nama lain atau variabel lain yaitu A. Gitu. Jadi kalau misalnya di barisan dan deret aritmatika ada A, itu artinya U1. Jadi U1-nya berapa? 3. Yang A kita sudah jawab, suku pertamanya sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke B. B itu adalah beda. Beda itu disimbolkan dengan variabel B atau huruf B ya. Jadi B-nya itu sama dengan, tadi Bunda udah kasih tahu kalau beda itu nyarinya suku setelah dikurangi suku sebelum. Bun, boleh nggak ambil yang ini? Boleh. 21 suku setelahnya, berarti suku sebelum 21 ya 15. 21 kurangi 15. Hasilnya kan 6 tetap kan. Jadinya tapi Bunda ambil yang angka yang terkecilnya aja biar enak kita nguranginnya. Jadi 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Bedanya sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke C, rumus suku ke N. Oke, jadi tadi kita udah singgung sedikit tentang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika atau UN-nya itu punya rumus sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, jadi A-nya kita udah tahu nih, A-nya yaitu 3. B-nya juga kita udah tauin yaitu B.
Karena yang ditanya UN-nya, berarti N-nya diemin aja, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk mencari rumus suku ke N-nya. Berarti A-nya kita ganti 3 ya. Ditambah N dikurangi 1, N-nya tetap kan. Dikali B. B-nya adalah beda, yaitu 6. Yang ini. Kita masukin. Lanjut. Nah, kalau adik-adik menemukan tanda kurung seperti ini dan perkalian, berarti adik-adik harus kali dengan apa ya namanya, kali, kalau adik-adik bilang sih kali pelangi ya. Ini sebenarnya distribusi atau sifat distribusi perkalian. Jadi 6 kali N itu sama dengan 6N. 6N. 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Gitu aja. Kita lanjut. Jadi, nah di sini yang nggak punya variabel itu kan min 6 dan 3. Berarti min 6 ditambah 3 sama dengan min 3. 6N-nya kan nggak punya temen, berarti kita tulis tetap 6N. Gitu. Kita lanjut. Jadi Bunda ingatkan lagi bahwa A-nya kan 3, tinggal masukin aja. B-nya juga 6 nih, jadi tinggal masukin aja. Setelah itu lanjut seperti ini. Sampai kita menemukan satu rumus UN, yaitu 6N dikurangi 3. Gitu aja. Jadi untuk suatu barisan aritmatika 3, 9, 15, dan seterusnya ini, kita menemukan satu rumus nih. UN sama dengan 6N dikurangi 3. Oke, kita lanjut yang ke nomor berikutnya, yaitu D. D itu ditanyakan U ke 20. Oke, karena kita sudah menemukan rumus dari UN yang ini, untuk A sama dengan 3 dan B sama dengan 6, jadi kita langsung aja pakai rumus ini. Boleh nggak Bun pakai rumus yang ini? Boleh, tapi kan kita ulang dari awal kan, jadi kita langsung aja pakai yang ini. UN sama dengan 6N dikurangi 3. Karena N-nya adalah 20 yang ditanyakan, berarti N-nya kita ganti dengan 20. Ini Bunda langsung ganti yang ini. Karena 6N itu kan sama dengan 6 kali N, berarti 6 kali 20. Kita lanjut. 6 kali 20 sama dengan 120 dikurangi 3. 120 kurangi 3 adalah 117. Jadi untuk U20 itu sama dengan 117. Oke, kita lanjut ke S20. Kita ingatkan kembali bahwa S20 itu artinya deret atau jumlah dari barisan pertama sampai barisan ke 20. Jadi di sini ada rumusnya. Deret atau jumlah barisan. Nih Bunda kasih tahu ya, kalau S itu adalah deret atau jumlah barisan. Nah, untuk rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 ditambah A ditambah UN. Oke. Sn ini adalah jumlah dari suku yang ditanyakan. Suku yang ditanyakan adalah 20 kan, berarti ini kita ubah aja. S20 sama dengan N-nya yang ini kita ubah kan 20 per 2 ditambah A-nya 3, yang ini kan A-nya 3 ditambah U20. U20 kan tadi udah diketahui 117. Kita tulis 20 dibagi 2 ditambah 3 ditambah 117. Sudah lengkap semua kan ya. Kita tinggal hitung aja. 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. 3 ditambah 117 yaitu 200. 10 ditambah 200 sama dengan 210. Berarti S20 atau deret atau jumlah barisan dari barisan pertama sampai 20 itu sama dengan 210. Oke, kita lanjut. Barisan dan deret geometri. Oke. Hampir mirip dengan barisan dan deret aritmatika, cuman di sini bedanya adalah barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio. Kalau aritmatika tadi kan memiliki beda. Kalau geometri itu memiliki rasio. Jadi rasio adalah suku setelah dibagi suku sebelum.
kalau aritmatika tadi itu kan dikurangi, kalau rasio itu dibagi atau perbandingan gitu. Contoh 4,8,16. Misalnya ini adalah suatu barisan. Kita identifikasi dulu. 4 ke 8 itu kan hasil perkalian dari 4 dikali 2. 8 juga ke 16 juga hasil dari perkalian 8 dikali 2. Berarti kan dia perbandingan kan, atau bisa kita tulis rasionya sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kita cari lagi suku setelahnya. Misalnya 16 nih dibagi 8, berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, tetap kan? Nah, rasio yang tetap ini disebut barisan geometri. Gitu saja. Oh, ini Bunda salah nih. Harusnya dia rasio ya. Ini rasio. Ini rasio ya. Jadi rasio dari barisan di atas adalah 2. Oke, kita lanjut ke deret. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku barisan matematika yang disebut barisan geometri. Jadi kalau misalnya di deret itu jumlahnya saja kan. Ya udah, tulis aja di sini deret aritmatika dari U1 sampai U3 itu bisa ditulis 4 ditambah 8 ditambah 16, sama kayak yang tadi. Cuma perbedaannya ada di rasio dan beda, itu aja. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya di geometri juga sama UN, di deret geometri juga sama SN, gitu aja. Nah, barisan dan deret geometri ini juga memiliki rumus. Jadi rumus untuk suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R N pangkat min 1. A ini adalah suku pertama, R ini adalah rasio, N ini adalah suku ke N-nya. Nanti dikurangi 1, gitu aja. Kita lanjut. Untuk yang ini, untuk yang deret itu ada 2 rumus ya. Kita lihat fokusnya itu ada di rasionya. Jika rasio tidak sama dengan 1 dan rasionya itu lebih dari 1, maka nanti adik-adik pakai rumus yang ini, SN yang ini. Untuk rasio tidak sama dengan 1 dan R kurang dari 1, jadi kalau misalnya R-nya kurang dari 1, adik-adik pakai rumus yang ini gitu. Oke, seperti biasa Bunda langsung kasih contoh soalnya. Contoh soalnya Bunda juga ambil dari LKS Pakar Matematika halaman 13. Oke, untuk yang pertama 4,8,16,32 dan seterusnya. Ini merupakan suatu barisan geometri. Jadi sudah diketahui bahwa barisan ini adalah barisan geometri. Tentukanlah suku pertama, rasio, dan rumus UN. Ada lagi U ke 10 dan S ke 20. Kita bahas untuk yang soal pertama, yaitu suku pertama. Suku pertama juga sama kayak tadi. A sama dengan U1 sama dengan 4. Jadi suku pertama ya wis langsung 4 gitu aja. Untuk rasio itu kan perbandingan, berarti adik-adik langsung bagi saja. Karena dia udah diketahui geometri, ya udah ambil langsung. Suku setelahnya 8, sebelumnya 4. 8 dibagi 4. Boleh Bun pakai 16 sama 8, boleh. Terserah, tapi Bunda ambil yang angka terkecilnya saja. Jadi rasionya adalah 2. Kita lanjut ke rumus UN. Suatu barisan geometri. Nah, ini Bunda ingatkan lagi ya, untuk mencari UN kita butuh A yaitu 4 dan R sama dengan 2. Kita masuk ke rumusnya. Jadi tadi kan rumus untuk barisan geometri untuk suku ke N itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kita lanjut, langsung kita substitusikan. A-nya kan 4, jadi kita masukkan 4. Dikali, ini biar enggak menimbulkan kerancuan, jadi Bunda langsung tulis aja kali R-nya itu sama dengan 2 kan. Kita tulis 2.
N-nya itu tetap N karena kita mau nyari suku atau rumus ke N. Langsung ya. 4 kali N dikurangi 1. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu 4 kali 2N min 1, karena kita sudah nggak bisa ngurangin N dikurangi 1 kan. Jadi sudah diketahui rumus UN-nya, yaitu 4 dikali 2N dikurangi 1. Nah, untuk mencari U20 itu semakin mudah. Jadi adik-adik langsung aja masukin rumus yang ini. UN sama dengan 4 dikali 2N dikurangi 1. Biasanya adik-adik yang salah itu di sini. Jadi A-nya ini nanti adik-adik pangkatin. Jadi yang benar itu dipisah ya. A itu dikali dengan 2. Jadi yang dipangkatkan itu hanya 2-nya saja atau rasionya saja gitu ya. Kita lanjut. Jadi yang ditanyakan U10 nih, berarti kita lanjut tulis aja. U10 sama dengan 4 dikali 2, N-nya kita ubah ke 10, jadi 10 dikurangi 1. Sama dengan 4 dikali 10 kurangi 1 kan 9, 2 pangkat 9 gitu. Jadi 4 dikali 2 pangkat 9 itu sama dengan 521. 4 dikali 521 hasilnya 2048. Jadi U10 itu sama dengan 2048. Oke, kita lanjut ke yang E. S10. Jadi ini jumlah deret geometri dari U1 sampai U ke 10. Oke, diketahui dulu nih. Kita tulis lagi-lagi, kita tulis ya, A-nya itu sama dengan 4, R-nya itu sama dengan 2. Ini mempermudah adik-adik ya, nantinya kalau substitusi, oh nanti lupa nih A-nya berapa, R-nya berapa, jadi ditulis aja di sini. Nah, tadi dia punya syarat kan untuk rumus deret geometrinya. Sn itu sama dengan A, Rn dikurangi 1, untuk R sama dengan 1 dan R-nya lebih dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1 berarti kita pakai yang ini. Kalau R-nya kurang dari 1 berarti kita pakai ini. Gitu kan tadi ya. Terus kita perhatikan R-nya kan 2, berarti 2 itu kan lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Untuk R sama dengan 2 lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang Sn sama dengan AR pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Yang pertama yang ini ya. Terus kita lanjut, langsung substitusikan saja. A-nya kan sama dengan 4. Ini kan, kita masukin ke sini 4. R-nya itu sama dengan 2, berarti 2. N-nya berapa? 10 kan, karena S10 yang ditanya. Tulis di sini. Dikurangi 1 per R-nya itu 2, yang ini dikurangi 1. Langsung ya. Jadi 4, ini langsung bunda hitung, 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Nah, 2 dikurangi 1 itu kan 1, langsung enak nih. Kita tulis aja langsung ya. Yang ini 4, kita tulis 4, yang ini 1024 dikurangi 1, yaitu 1023. Nah, 4 kali 1023 itu sama dengan 4092. Per satunya adik-adik gak perlu tulis. Jadi sama aja kayak 4092 dibagi 1 kan hasilnya 4092 kan gitu. Jadi untuk deret geometri ke 10 atau S10 sama dengan 4092. Oke, jadi itu saja untuk mencari suku ke N, barisan dan deret aritmatika dan geometri. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan Bunda. Jika ada kesalahan, adik-adik boleh koreksi kembali, bisa diputar kembali. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.